Gopi terus menangis dan Ahem mencoba menghiburnya. Jigar dengan Tolu dan Molu kembali dan mengatakan dia tidak menemukan Mira dimanapun. Gopi berteriak mengapa mereka tidak memberikan keluhan pada polisi dan mengatakan dirinya akan pergi ke kantor polisi sekarang. Kokila mengatakan mereka harus menunggu beberapa waktu lagi untuk membuat laporan. Gopi berteriak bahwa Mira hilang karena Kokila dan dirinya tidak akan mematuhinya lagi sekarang. Kokila terkejut mendengar itu. Gopi lalu berkata dia akan pergi ke kantor polisi. Ahem mengatakan akan menemaninya ke kantor polisi tetapi Gopi berkata itu tidak perlu. Jigar mengatakan dia akan menemaninya dan memberi sinyal pada Ahem untuk tidak khawatir dan berjalan bersama Gopi. Gaura dan Daram menyeringai saling memandang. Gaura kemudian pura-pura menghibur Vidya dan mengatakan Mira melakukan kesalahan dan bahkan Daram berada di bawah perangkapnya. Vidya mengatakan kepada Mira bahwa dia melakukan kesalahan dan dirinya tidak akan pernah memaafkannya karena pengkhianatannya. Mira berteriak bahwa dirinya disebut keluarga Modi dan bertanggung jawab untuk itu tapi mereka malah mengkhianatinya. Mereka menghinanya sejak kecil dan bahkan sekarang mereka melakukannya. Gopi sampai di kantor polisi dan membuat laporan. Inspektur mengatakan pada Gopi dia tidak bisa mengeluh sebelum 24 jam. Gopi berteriak mengapa dia tidak bisa melihat kekhawatirannya karena putrinya telah hilang. Jigar lalu mencoba untuk membuatnya tenang. Gopi berteriak pada inspektur mengapa dia tidak mengirim polisi untuk segera mencari Mira dan mulai menangis. Jigar lalu memeluk Gopi dan berusaha membuatnya tenang. Sementara itu, Mira berteriak lagi pada Vidya bahwa dia muak dengan keluarga Modi yang hanya memuji Vidya dan menghinanya berulang kali. Bahkan Vidya juga telah menamparnya. Vidya mengatakan kejadian waktu itu tidak disengaja. Mira mengatakan apapun itu, dia menamparnya dan ketika dirinya memohon untuk tidak menikahi Sravan, dia melanjutkan pernikahan itu. Vidya mengatakan akan memberitahu ayah, ibu, dan nenek tentang pekerjaan hebat apa yang kakaknya lakukan. Gaura pura-pura memarahi Mira karena meneriaki Vidya dan Gaura memberi tanda pada Mira untuk menghentikan Vidya menghubungi keluarga Modi. Vidya menghubungi Gopi tetapi Gaura mengatakan dia yang akan berbicara dan mencoba merebut telepon dari Vidya. Vidya mengatakan dia akan berbicara dulu dan sambil menangis memanggil Gopi. Gaura lalu mendorong tangannya dan menjatuhkan telepon ke batu bara yang terbakar. Panggilan kemudian terputus dan Gopi khawatir pada Vidya. Gaura meminta maaf pada Vidya. Vidya bertanya di mana telepon rumah dan berjalan ke arah itu. Gaura memberi sinyal pada Daram untuk memotong kabel dan dia melakukannya. Vidya mencoba menelepon, tetapi telepon mati. Gaura mengatakan telepon tidak berfungsi sejak 2 hari. Vidya bertanya tentang ponselnya. Gaura mengatakan dia menyimpannya di kamarnya untuk mengisi daya dan mengatakan satu lagi telepon ada di kamarnya dan dia bisa menelpon dari sana. Daram bahkan memotong kabel telepon itu juga. Vidya mencoba tapi telepon mati lagi. Gaura mengatakan masalahnya ada pada kabel dan memintanya untuk terus mencoba. Gaura kemudian keluar dan mengunci pintu dari luar. Gopi mencoba nomor Vidya berulang kali. Jigar menyarankan dia untuk menelepon Gaura, tapi dia tidak mengangkat telepon. Jigar menyarankan dia untuk menelpon Daram dan kemudian Sravan. Gaura memegang ponsel Sravan dan mengatakan dia meninggalkan telepon di sini dengan tergesa-gesa. Biarkan Gopi menderita karena dia menderita selama bertahun-tahun. Vidya mengetuk pintu dan memanggil Gaura. Gaura membuka pintu dan mengatakan bahwa dia pergi untuk membawa telepon untuknya. Vidya bertanya mengapa dia mengunci pintu. Gaura mengatakan rumahnya sudah tua dan pintu macet di musim dingin. Dia memberi telepon dan juga air minum pada Vidya. Vidya minum air itu dan kemudian jatuh pingsan setelah itu. Daram memasuki kamarnya dan Mira gugup melihatnya dan mengatakan dia tahu dalam situasi apa mereka menikah. Dia seharusnya tidak pernah berpikir untuk mendekatinya. Daram berjalan mendekati dan mendorongnya ke tempat tidur. Daram mengulurkan tangan ke arahnya, tapi kemudian berhenti dan berkata jangan pernah berpikir untuk mendekatinya. Mira berkata itu baik karena dia mengerti bahwa pernikahan mereka adalah sebuah drama untuk dunia dan mereka tidak bisa berhubungan apapun. Daram memberinya bantal untuk tidur di lantai dan bertanya apakah dia membutuhkan selimut. Mira bertanya beraninya dia meminta Mira Modi untuk tidur di lantai. Daram memintanya untuk berhenti membual dirinya sendiri dan menunjukkan sikapnya. Mira berteriak dengan marah.
Daram kemudian mendorongnya ke lantai. Mira berteriak betapa beraninya dia melakukan itu. Dia berkata akan mengeluh pada Gaura bahwa putranya tidak tahu sopan santun. Mira mencoba membuka pintu, tapi Daram menutupnya dan meletakkan kakinya di pintu. Daram kemudian mengatakan jika dia mencoba menunjukkan kesombongannya, dirinya akan membalas dendam karena dia mematahkan kakinya. Sementara itu, Gopi menangis memikirkan Mira dan Vidya. Jigar terus menelepon keluarga Gaura, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Kokila meminta dia untuk tenang. Gopi pergi dan mulai berdoa di kuil rumah. Gaura mengenang telah mengambil sumpah pada pemakaman saudara laki-lakinya bahwa dia akan membalas dendam pada Kokila dan saat ini melihat foto saudara laki-lakinya dan mengatakan bahwa dia akan menenggelamkan matahari keluarga Modi selamanya. Keesokan harinya, Vidya bangun dan mencari Sravan. Dia mencoba telepon rumah, tetapi terputus. Dia kemudian mengetuk pintu dan memanggil Sravan dan Gaura untuk membuka pintu. Gaura membuka pintu dan mengatakan pada Vidya bahwa pintu itu macet dan bertanya apakah Sravan belum pulang. Vidya merebut teleponnya dan menelpon Kokila. Kokila menerima telepon dan menyalakan speaker. Vidya mulai menangis dan menyebut nama Mira. Aham bertanya di mana Mira. Gaura merampas kembali telepon dan mulai berakting mengatakan Mira ada di sini dan mulai membuat drama. Keluarga Modi terkejut mendengarnya. Kokila lalu bertanya pada Gaura mengapa bisa Mira ada di sana. Gaura mengatakan jika dia datang ke sini, dia akan tahu segalanya dan memutuskan panggilan. Gopi lalu mengatakan mereka harus pergi ke sana sekarang. Sementara itu, Vidya bertanya pada Gaura mengapa dia memutuskan panggilan. Gaura berteriak padanya dan memperingatkan untuk tidak mengucapkan apapun sebelum neneknya datang dan tidur di sudut ruangan. Vidya kaget melihat nada bicara Gaura yang berubah. Perjalanan keluarga Modi menuju rumah Gaura membahas apa yang telah dilakukan Mira di sana. Aham lalu menabrak seorang wanita dan membuatnya terjatuh. Mereka semua turun dan bertanya pada wanita itu apakah dia baik-baik saja. Wanita itu dengan gugup mengatakan dia baik-baik saja. Kokila melihat lukanya dan mengatakan dia akan merawatnya ke rumah sakit terdekat. Wanita itu berkata dirinya bersalah dan akan baik-baik saja. Gopi menerapkan sapu tangan pada lukanya dan bertanya kemana dia pergi. Wanita berkata Rishabgar. Kokila mengatakan mereka akan ke Rishabgar dan akan mengantarkannya juga. Sementara itu, Mira turun dan mengeluh pada Gaura bahwa Daram mendorongnya ke lantai dan bahkan memaksanya untuk tidur di lantai. Gaura mengatakan akan menghukum Daram dan memintanya untuk pergi dan bersiap-siap sebelum keluarganya datang ke sini. Mira kemudian pergi. Gaura menyeringai dan berpikir dia akan memperalat Mira melawan Kokila dan keluarganya. Semakin seru dan semakin membuat penasaran. Bagaimana kelanjutan cerita dari serial India Gopi ini? Tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih.